Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan memulai presentasi tentang tugas menganalisis kasus yang telah diberikan untuk mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Kasus ini sebenarnya berkaitan dengan penerapan baris dan deret. Dan sebelum masuk ke dalam materi dan pembahasan serta hasil analisis kasus dari kami, perkenalkan dulu anggota kelompok dari kami, yaitu kelompok 2, yaitu ada saya sendiri atas nama Ahmad Syarif, kedua ada Disti Nur Khalifah, ketiga ada Muhammad Jamaluddin Sebayang, keempat ada Salma Fauziah, dan yang terakhir ada Selomita Joanna Siregar. Dan sebelum masuk ke dalam pembahasan materi dan analisis kasus dari kami, kelompok kami akan memberikan sedikit review dan ringkasan tentang materi yang berkaitan dengan kasus yang dibahas nanti. Materi yang pertama adalah bunga majemuk. Jika pembayaran bunga majemuk dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun, maka nilai di masa yang akan datang adalah dengan rumus Fn sama dengan P buka kurung 1 plus I per M tutup kurung pangkat N dan M. Keterangan Fn itu nilai masa datang tahun ke N, sedangkan P nilai sekarang, I tingkat bunga, M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, dan N jumlah tahun. Selanjutnya kita ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah nilai sekarang dengan bunga majemuk. Nilai sekarang dengan bunga majemuk dari suatu nilai di masa yang akan datang adalah sebagai berikut. Dengan rumus P sama dengan Fn per buka kurung 1 plus I tutup kurung N, atau P sama dengan Fn buka kurung 1 per buka kurung 1 plus I tutup kurung N tutup kurung. Keterangan Fn adalah nilai sekarang, I adalah bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Yang ketiga, ada nilai sekarang dengan bunga majemuk. Sama seperti sebelumnya, cuma ini yang membedakan mungkin frekuensi per tahunnya atau beberapa kalinya. Jika frekuensi pembayaran bunga dalam setahun adalah M kali, maka rumus untuk menghitung nilai sekarang adalah P sama dengan Fn per buka kurung 1 plus I per M tutup kurung pangkat N dan M, atau P sama dengan Fn buka kurung 1 per buka kurung 1 plus I per M tutup kurung pangkat N dan M. Keterangan Fn adalah nilai sekarang, I adalah bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Dan selanjutnya saya akan memberitahu berapa persen suku bunga yang dikasih oleh BNI apabila kita menabung. Yang pertama, apabila kita menabung kurang dari 5 juta, BNI sama sekali tidak memberikan bunga alias 0%. Dan yang kedua, apabila kita menabung di angka 5 juta sampai dengan 100 juta, BNI akan memberikan bunga sebesar 1%. Yang ketiga, apabila kita menabung lebih dari 100 juta sampai dengan 1 miliar, BNI akan memberikan bunga sebesar 1,25%. Dan yang keempat, apabila kita menabung lebih dari 1 miliar, BNI akan memberikan kita bunga sebesar 2,15%. Oke, selanjutnya alasan kenapa kita memilih Bank BNI untuk kita menabung, padahal masih ada banyak sekali bank-bank di luar sana yang bisa digunakan. Nah, alasannya itu kita memilih
BNI sebagai tempat kita menabung dikarenakan BNI ini menyediakan bunga yang cukup mumpuni untuk kami menabung demi investasi layak dan konsumsi. Selain itu juga, BNI memiliki kualitas layanan yang baik serta kemudahan dalam bertransaksi. Contohnya, kita sebagai orang awam yang sedikit kesulitan saat bertransaksi menjadi mudah karena bantuan dari para karyawan BNI tersebut. Nah, selanjutnya karena tadi kita udah review materi sedikit di awal tadi, alangkah baiknya kalau kita terapin dalam soal-soal ini biar lebih mengerti lagi. Nah, di pertanyaan pertama ini itu soalnya yaitu asumsikan kalian memiliki dana sebesar 500 juta rupiah untuk ditabung. Maka, hitung total nilai tabungan kalian pada 7 tahun yang akan datang jika pemberian bunga dimajemukan secara A. tahunan, B. semesteran, C. kuartalan, D. bulanan. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah bisa pause video ini dulu, lalu mengerjakan sendiri ya. Setelah kalian sudah mendapatkan hasilnya, boleh diputar ulang kembali video ini untuk melihat pembahasan soalnya. Oke, sekarang kita akan bahas yang A, yaitu pemberian bunga yang dimajemukan secara tahunan. Kita ketahui di dalam soalnya itu ada P atau nilai sekarang. Nilai sekarangnya itu tabungan kita itu ada sebesar 500 juta rupiah. Lalu yang diketahui juga I itu adalah tingkat bunga. Nah, tingkat bunga BNI untuk tabungan yang lebih dari 100 juta sampai dengan 1 miliar itu sebesar 1,25%. Jadi di sini kita dapat tulis I-nya itu sama dengan 1,25%. Lalu ada N. N itu yaitu jumlah tahun. Diketahui di dalam soalnya itu jumlah tahunnya yaitu 7 tahun mendatang, sehingga N-nya sama dengan 7. Lalu yang ditanya, yang pertama itu ada pemberian bunga yang dimajemukan secara tahunan. Frekuensi pembayaran bunga dalam setahun atau M itu sama dengan 1. Nah, terus kita dalam soal ini menggunakan rumus Fn sama dengan P buka kurung 1 plus I per M tutup kurung pangkat N dikali M. Nah, langsung aja kita jawab Fn. N ini udah diketahui yaitu 7, jadi F7 sama dengan P-nya kita masukkan 500 juta buka kurung, satunya ini konstanta jadi tetap 1 ditambah I-nya itu 1,25% per M. M-nya itu 1, terus lalu tutup kurung pangkat N, N-nya itu 7 dikali M, M-nya 1. Nah, lalu kita jumlahkan 1 plus 1,25% per 1 itu sama dengan 1,0125. Jadi selanjutnya kita kalikan kembali 500 juta dikali 1,0125 pangkat 7 sama dengan 500 juta dikali 1,09085 itu sama dengan 545 juta 425.000 rupiah. Sehingga untuk pembahasan nomor A ini kesimpulannya yaitu pemberian bunga dimajemukan secara tahunan pada tahun ke-7 yaitu sebesar 545.425.000 rupiah. Selanjutnya pembahasan yang B, diketahui P-nya masih sama yaitu karena masih satu soal, P-nya itu sebesar 500 juta, kemudian I-nya atau tingkat bunganya itu sebesar 1,25%, lalu ada N atau jumlah tahunannya itu sebesar 7. Nah, yang ditanya di soal B ini pemberian bunga yang dimajemukan secara semesteran. Nah, untuk semesteran ini M-nya atau frekuensi pembayaran bunganya itu sebesar 2. Jadi M sama dengan 2. Nah, langsung kita masukkan saja ke dalam rumus Fn sama dengan P buka kurung 1 plus I per M tutup kurung pangkat N dikali M. Lalu Fn-nya ini sama dengan F7
Terus P-nya kita masukkan 500 juta, buka kurung, satunya tetap karena konstanta, ditambah I-nya itu 1,25% per M. M-nya itu senilai 2 karena yang ditanya adalah semesteran. Lalu tutup kurung, pangkat N-nya itu 2, N-nya itu 7, lalu dikalikan M-nya itu 2, sehingga 1 ditambah 1,25% per 2 itu senilai 1,00625. 7 dikali 2 sama dengan 14, jadi 1,00625 pangkat 14. Lalu kita jumlahkan 500 juta dikali 1,00625 pangkat 14. Nah, 1,00625 pangkat 14 ini yaitu senilai 1,09115. Sehingga kita kalikan 500 juta dikali 1,09115 menghasilkan nilai sebesar 545.575.000 rupiah. Sehingga untuk soal B ini pemberian bunga dimajemukkan secara semesteran yaitu sebesar 545.575.000 rupiah. Nah, kita ke pembahasan yang C. Diketahui modal awalnya itu P sama dengan 500 juta, tingkat bunganya itu 1,25% dan jumlah tahunnya itu 7. Yang ditanya itu kuartalan, berarti di sini ada M sama dengan 4, kuartalannya 4. Lalu ini ada rumus bunga majemuk yang keempat. Rumusnya itu Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I per M pangkat N kali M. Nah, jadi kita masukkan ke dalam rumusnya. Fn itu N-nya 7 dimasukkan, lalu P-nya itu 500 juta dalam kurung 1 tambah 1,25% per 4, tutup kurung pangkat 7 kali 4 sama dengan 500 juta dikali 1,003125 pangkat 28 sama dengan 500 juta dikali 1,09129. Nah, sama dengan 545.645 juta. Lalu pembahasan yang D, diketahui modal awalnya itu P sama dengan 500 juta. Sama kayak tadi, yang ditanya itu bulanan, berarti M-nya itu 12. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Fn sama dengan P1 tambah I per M di pangkat N kali M. Nah, kita masukkan F7 sama dengan 500 juta dalam kurung 1,125% per 12 pangkat 7 kali 12 sama dengan 500 juta dikali 1,0010416 pangkat 84 sama dengan 500 juta dikali 1,09138 sama dengan 545.690 juta. Nah, kesimpulannya jika total uang yang ditabung itu adalah 500 juta dan pemberian bunganya itu sebesar 1,25%, dimajemukkan secara tahunan pada tahun ke-7 adalah 545.425 juta. Nah, untuk semesterannya itu 545.575 juta. Dan untuk kuartalannya 545.645 juta. Untuk bulanannya 545.690 juta. Nah, pertanyaan yang kedua, asumsikan harga rumah 7 tahun yang akan datang adalah 2 miliar. Nah, berapakah uang yang harus kalian tabung di bank tersebut saat ini jika bank melakukan pemajemukan secara yang pertama tahunan, yang kedua semesteran, yang ketiga kuartalan, yang keempat bulanan? Untuk pembahasan A adalah diketahui N-nya 2 miliar, I atau bunganya 2,15%, N-nya adalah 7. Yang ditanya adalah majemuk tahunan. Rumus yang dipakai adalah P sama dengan PN per 1 plus I pangkat N. Jawabannya adalah P sama dengan 2 miliar per 1 ditambah
0,0215 pangkat 7 sama dengan 2 miliar per 1,0215 per 7 dengan 2 miliar per 1,1605 yang harus ditabung di bank totalnya 1.723.350.090 rupiah. Untuk pembahasan yang B, diketahui VN-nya 2 miliar, I tabungannya 2,15%, N-nya adalah 7. Yang ditanya adalah majemuk semesteran. Rumus yang dipakai adalah P sama dengan VN per 1 ditambah I per M pangkat N pangkat M. Jawabannya adalah P sama dengan VN-nya 2 miliar per 1 ditambah I-nya 0,0215 per M-nya itu adalah 2 pangkat N-nya 7 dikali pangkat M-nya adalah 2 sama dengan 2 miliar per 1,01075 pangkat 14 sama dengan 2 miliar per 1,1614. Total yang harus ditabung di bank adalah 1.722.595.080 rupiah. Untuk pembahasan yang C, diketahui VE-nya 2 miliar, I-nya 2,15%, M-nya adalah 7. Yang ditanya adalah kuartalan majemuk. Rumus yang dipakai adalah P sama dengan VN per 1 ditambah 1 per M pangkat N pangkat M. Jawabannya adalah P sama dengan VN-nya 2 miliar per 1 ditambah I-nya 0,0215 per M-nya adalah 4 pangkat N-nya adalah 7 dikali M-nya adalah 4 sama dengan 2 miliar per 1,005375 pangkat 28 sama dengan 2 miliar per 1,1619. Total yang harus ditabung di bank adalah 1.721.318.530 rupiah. Untuk pembahasan yang D adalah diketahui VN-nya 2 miliar, I tabungannya sama dengan 2,15%, N-nya adalah 7. Yang ditanya adalah majemuk bulanan. Rumus yang dipakai adalah P sama dengan VN per 1 ditambah I per M pangkat N pangkat M. Bahannya adalah P sama dengan VN-nya 2 miliar per 1 ditambah I-nya 0,0515 per M-nya adalah 12 pangkat N-nya adalah 7 dikali M-nya adalah 12 sama dengan 5 miliar per 1,0017916 pangkat 84 sama dengan 2 miliar per 1,1622 sama dengan total yang harus ditabung di bank adalah 1.020.874.200 rupiah. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan terkait pertanyaan kedua atas kasus yang telah diberikan. Kesimpulan yang saya bisa jelaskan adalah uang yang harus ditabung saat ini, jika uang yang dibutuhkan sebesar 2 miliar rupiah untuk membeli rumah pada tahun ke-7, maka setidaknya harus menggunakan bunga bank BNI sebesar 2,15% yang dimanjemukkan secara tahunan dengan besaran sekiranya harus menabung sekitar 1.723.395.090 rupiah. Dan jika dimanjemukkan secara semesteran harus menabung sekitar 1.722.059.580 rupiah.
Sedangkan dimenyebutkan secara kuartalan harus menabung sekitar 1.721.318.530 rupiah. Sedangkan untuk bulanan, jika dimenyebutkan secara bulanan harus menabung sekitar 1.720.874.200 rupiah. Dan selanjutnya adalah, jika dalam hal ini kami asumsikan pertanyaan pertama dan kasus kedua atau kasus pertama dan kasus kedua berhubungan, maka ketika kami hanya diberi dana sebesar 500 juta rupiah, hal tersebut tidak akan dapat cukup untuk membeli rumah di tahun ke-7 dengan harga sekitar 2 miliar. Dikarenakan bunga bank yang kami gunakan, yaitu Bank BNI, hanya mempunyai bunga sebesar 1,25% per tahunnya untuk kisaran tabungan yang lebih dari 100 juta sampai dengan 1 miliar. Sedangkan jika ingin mendapatkan uang sebesar 2 miliar pada tahun ke-7, maka kami harus menggunakan bunga Bank BNI untuk tabungan dengan kisaran lebih dari 1 miliar, yaitu bunga sebesar 2,15%. Karena hasil sudah menunjukkan dari hasil-hasil sebelumnya yang telah kami hitung bahwa setidaknya harus menabung lebih dari 1,7 miliar rupiah untuk bisa mendapatkan uang sebesar 2 miliar rupiah dari hasil bunga-bunga pada tahun ke-7 dengan menabung di BNI. Dan sekian penjelasan serta presentasi dari kelompok 2 untuk mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan maafkan apabila ada salah kata dan lain-lain hal. Terima kasih.